kepada ketua kelas dulu untuk menyiapkan teman-temannya. Silakan. Meski silakan. Alif bisa pimpin teman-temannya. Atas doanya. Jadi ini pertemuan kedua kita ya. Sudah masuk kemarin pertemuan pertama. Ada yang masih ingat tentang pertemuan kemarin? Masih ya? Oke. Sebelum itu Bapak mau mengabsen dulu. Yang lain mendengarkan namanya ya. Akan dijawab kalau Bapak sebut namanya. Aldi Hadir. Alia Novitasari, Dika, Hadir Pak. Ihsan, Hadir Pak. Ikram, Hadir Pak. Indra Suara, Pak. M. Ali Prasikin, Hadir Pak. Musdalifah, Hadir Pak. Mutiara, Naila, Nurfahma Ramadhani, Reski Aditya, Rini, Alfa. Kenapa ini Alfa? Dari keterangan. Iya Pak. Reski Amalia, Suci Putri Ramadhani. Ketua tidak ada tadi? Di mana rumahnya hari ini? Jauh? Lumayan. Terlalu. Sebelum kita lanjut masuk ke pelajaran, Bapak ingin mengajak kita semua dulu untuk bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Saya persilakan Suci untuk maju ke depan membantu teman-teman kembali untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Yang lain berdiri ya, kita berdiri semua. Baru nyanyi.
wajib nasional. Jadi untuk pelajaran hari ini yang akan kita pelajari yang pertama itu Papa akan tunjukkan kompetensi intinya. Seseorang bisa membaca? Baca dulu nggak? Kompetensi. Berdiri baca. Ayo berubah. Iya berdiri. Iya. Coba bacakan kompetensi intinya. Kompetensi inti atau KI menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau dogeran, golon, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam menjalani jangkauan pergaulan dan keberadaan. Memahami dan menerapkan pengalaman atau fakta menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dan jangkauan pergaulan dan keberadaannya, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, modifikasi, dan membuat. Ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan pelajaran di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Jadi Pak, Ya, jadi itu tadi kompetensi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menganalisis penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Yang kedua, itu menyusun laporan tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Yang ketiga, itu kita akan mempresentasikan, jadi sebentar setiap kelompok akan bergiliran menyampaikan hasil diskusinya. Dan saya Bapak minta setiap kelompok itu membuat rangkumannya ya secara baik tentang hasil diskusinya masing-masing. Berhenti. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kemarin kan sudah belajar tentang penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Ada masih ingat bentuk-bentuk pemberontakan yang terjadi pada masa awal kemerdekaan? Berapa? Suci? PKI Madiun 1948, LI atau TI, RMS, PRRI atau Permesta, APRA atau perubahan RIS ke NKRI. Iya, oke. Terima kasih Suci atas semuanya tentang peristiwa-peristiwa terjadi pada masa awal kemerdekaan. Nah, di situ ada pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Yang kedua itu ada pemberontakan DITI. Yang ketiga pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkat dengan RMS. Yang keempat itu ada PRRI atau Permesta. Yang kelima ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Dan yang terakhir yang keenam itu
perubahan bentuk negara dari RIS ke NKRI. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, silakan semua lihat sebelum videonya ya. Kemudian kita sama-sama sebentar bahas tentang hasil video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, kita berjumpa kembali di channel saya Ardi Muda Saputra dalam pembelajaran kali ini. Sudah siap untuk belajar ya? Pastikan kalian semua dalam keadaan yang bersih dan jangan lupa berdoa agar ilmu yang kita dapatkan nanti bisa membawa kebermanfaatan. Pada video sebelumnya telah kita bahas tentang penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan. Pada masa itu terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia seperti pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, pemberontakan Republik Maluku Selatan, dan lain sebagainya. Di video kali ini kita akan bahas penerapan Pancasila di masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Yang pertama, masa Orde Lama. Masa Orde Lama juga disebut masa demokrasi terpimpin. Masa ini merupakan masa kritis bangsa Indonesia. Suasana politik. Sedemikian rumit, hampir semua kekuatan politik merujuk pada satu orang, yaitu Presiden Soekarno. Muncullah berbagai penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Di antaranya, pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Tentu saja hal ini menyalahi nilai-nilai Pancasila ya, karena menimbulkan pemerintah yang otoriter dan tidak demokratis. Selanjutnya, diizinkannya kelompok yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri untuk hidup dan berkembang di Indonesia, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Presiden Soekarno bersikap pragmatis dengan membentuk aliansi kelompok nasional, kelompok agama, dan kelompok komunis yang kemudian diberi nama Nasakom. Ideologi komunis jelas Indonesia. Ideologi tersebut salah satu ajarannya adalah menentang adanya Tuhan. Pada masa Orde Lama terjadi sebuah peristiwa paling kelam dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu pemberontakan G30 SPKI atau gerakan yang terjadi pada 30 September 1965 yang disinyalir PKI lah dalamnya. Pemberontakan tersebut dilakukan guna melumpuhkan kekuatan negara dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Beruntungnya, upaya tersebut berhasil digagalkan. Pancasila tetap bertahan, tetap sakti, tak ada yang mampu melemahkannya. Selanjutnya, masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini, terjadi pergantian presiden dari Insinyur Soekarno ke Jenderal Soeharto melalui surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Soekarno memerintahkan Soeharto untuk memulihkan stabilitas dalam negeri dan menumpas pemberontak PKI. Harapan baru muncul di tengah kegalauan bangsa pasca G30 SPKI. PKI pun berhasil ditumpas dalam waktu singkat. Dukungan besar rakyat untuk Soeharto cukup besar untuk memimpin negara Indonesia pada saat itu. Jenderal Soeharto memiliki visi utama untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pada masa kepemimpinan Soeharto, stabilitas negara sangat terjaga. Terjadi pembangunan di segala bidang kehidupan. Kemakmuran relatif merata di seluruh Indonesia. Saat itu pula, Presiden Soeharto mendapat gelar Bapak Pembangunan Indonesia. Namun, dukungan besar rakyat kemudian disalahgunakan Presiden Soeharto untuk mengukuhkan kekuasaannya. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru diantaranya adalah dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Pada saat itu, banyak surat kabar atau majalah yang dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Beberapa aktivis politik atau wartawan diberitakan hilang atau ditangkap setelah menyuarakan aspirasinya. Pada masa itu juga dibatasi kebebasan dalam berpolitik. Saat itu hanya diperbolehkan 3 partai politik saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI.
Penyimpangan lainnya adalah munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, kasus Masunah, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Penyimpangan selanjutnya yang terjadi pada masa Orde Baru adalah maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di pemerintahan. Pemerintah Orde Baru jauh dari kata bersih dan sungguh merugikan rakyat. Salah satu upaya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan pemerintah pada saat itu adalah dengan membuat peraturan-peraturan seperti keputusan presiden yang isinya ternyata hanya menguntungkan pihak pemerintah saja. Selanjutnya, masa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Masa reformasi dimulai sejak turunnya Presiden Soeharto meramaikan panggung politik. Kebebasan tersebut kembali dimanfaatkan. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Dampak negatif dari adanya penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas diantaranya munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme dan vandalisme dan sebagainya yang memicu perpecahan dan penurunan moral. Tentu hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Cita-cita bangsa dan negara Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 harus terus diupayakan. Baik, demikianlah pembelajaran kita tentang penerapan Pancasila di masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa dalam kondisi apapun, bangsa Indonesia harus terus menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disaksikan tadi ya videonya? Jadi ada 3 peristiwa besar yang akan kita bahas. Itu tentang penyimpangan Pancasila. Yang pertama di masa Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Ada yang masih ingat tadi dari penjelasan video bentuk penyimpangan di masa Orde Lama? Ada yang catat tadi? Apa Suci? Presiden seumur hidup. Nilai-nilai demokrasi. Harusnya masa jabatan presiden itu dibatasi supaya ada sistem demokrasi yang berjalan. Karena kalau presidennya seumur hidup, susah. Nanti kalau misalnya ada pelanggaran atau penyimpangan dilakukan oleh presiden, tidak bisa diganti juga karena sudah ditetapkan seumur hidup. Oke, apa lagi? Penyimpangan di masa Indonesia. Berdirinya Partai Komunis Indonesia. Padahal itu kan partai yang tidak beragama. Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Hanya kemarin itu banyak terjadi pemberontakan ya di masa Orde Lama itu. Ada yang dikatakan pemberontakan G30S PKI, gerakan 30 September PKI. Kemudian yang kedua, di masa Orde Baru, kan Orde Lama tadi, Orde Baru lagi. Di Orde Baru, apa bentuk penyimpangannya? Ada tadi ingat? Di Orde Baru, kenapa? Terjadi pergantian presiden. Oke, dari Soekarno ke Soeharto. Itu penyerahan kekuasaan itu melalui Super Semar, surat perintah 11 Maret. Presiden Soeharto diberikan mandat untuk menetralkan kembali negara Indonesia karena pada saat itu terjadi kacau balau di mana-mana. Tidak tenang Indonesia. Ada pemberontakan PKI, harga kebutuhan pokok tidak ada yang stabil, semuanya melonjak. Nah di masa Orde Lama, Orde Baru, apakah bentuk penyimpangannya? Ada tadi ingat? Apa tadi itu? Pagi. Di situ ada kasusnya
Mulai Maret kan pergaulan bebas. Pada waktu itu dibatasi. Jumlah partai juga dibatasi. Cuma ada berapa partai tadi? 3. Ada partai apa saja? Golkar. Apa lagi tadi? PDIP. Bukan PDIP, PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Di masa Orde era reformasi sampai sekarang, apa bentuk penyimpangannya? Orang bebas. Yang kalian rasakan sekarang apa? Contohnya? Pers sekarang kebablasan, terlalu bebas, sehingga banyak berita-berita. Oh, iya sekarang semua orang bisa bikin berita, bikin status di Facebook, di Instagram, di mana-mana, di Twitter, sudah jadi berita, viral. Sedikit-sedikit masuk di TikTok, viral. FYP, FYP tak lagi tertawa tuh ya. Sedikit-sedikit cari viral, cari sensasi. Itu semua sekarang untuk penyimpangan. Oke, sekarang kita bagi kelompok. Jadi kita bagi kelompok. Bapak bagi 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Itu kelompok 1 membahas tentang era Orde Lama, kelompok 2 Orde Baru, 3 era Reformasi. Jadi ini kelompok 1, ini 5 orang kelompok 2. Oke, coba didengar ya. Jadi kelompok 1 itu membahas tentang Orde Lama. Jadi dicatat peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada masa Orde Lama, terus bentuk penyimpangannya apa, dicatat semua. Iya, kata sempat. Kelompok 2 juga sama, buatnya sama cuma di masa era Orde Baru. Kelompok 3 di era Reformasi. Coba ditulis lagi kepada semuanya. Dicatat apa yang terjadi pada masa Orde Lama itu, kapan periode itu, apa yang terjadi, bentuk pelanggarannya apa, dicatat semua di sini. Bisa dipresentasikan. Orde Baru. Dicatatnya apa yang terjadi pada masa Orde Baru, terus apa bentuk pelanggarannya. Banyak sekali kalau Orde Baru karena panjang. Gimana buka punya semua buka punya begini. Pasti apa bentuk pelanggaran itu? Dicatat apa kejadian di masa era reformasi itu kan dari Program bebas pajak termasuk. ya bebas. Ada terjadi kasus narkoba, pokoknya muncul kasus narkoba di sini. Ini kan ditandai dengan jatuhnya Soeharto di tahun 98. Oke, 30 menit ya waktunya. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Tentu saja hal ini menyalahi Indonesia, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Presiden Soekarno bersikap pragmatis dan membentuk ideologi komunis jelas adalah ideologi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa yang salah satunya adalah tentang adanya ideologi. Oke, sudah selesai diskusi kelompoknya. Kelompok 3. Ya. Oke, jadi untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja Bapak persilakan kepada kelompok pertama ya, kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 Bapak persilakan. Saya dari
Mimpi merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintah negara berpusat pada pemimpin negara. Demokrasi terpimpin diurus oleh Presiden Soekarno karena banyaknya dorongan tidak kestabilan negara, setidaknya pembangunan ekonomi sarana tidak terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara lurus, serta badan konstitusi yang gagal menjalankan tugas dan tugasnya untuk menyusun UUD Undang-Undang Dasar. Beberapa penyimpanan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 diantaranya sebagai berikut. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seluruh Kesepakatan MNS atau 1993 yang menyebabkan kekuasaan Presiden semakin besar dan tidak terbatas. Pada periode ini menjadi pemberontakan PKI agar adil. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan Hitler negara unit Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Terima kasih. Itulah tadi hasil materi saya telah saya diskusikan. Saya memberikan izin untuk memberi pertanyaan. Untuk kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan kepada bentuk penyimpangan terhadap warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Bentuk penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1. Mengapa banyak terjadi penyimpangan Pancasila pada Orde Lama? Oke. Silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kami serahkan kepada menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Memperkenalkan Alif. Berapa penyimpangan yang terjadi pada Terima kasih. saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Berapa penyimpangan yang terjadi pada Orde Lama? Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan Undang MPS nomor 20 1963 yang menyebabkan kekuasaan Presiden semakin besar dan tidak terbatas. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang mengeluarkan DPR hasil pemilu 1955. Presiden membentuk MPR sedang anggotanya terdiri atas anggota GR. Putusan golongan semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Apakah kelompok 2 menerima jawaban dari kelompok saya?
Iya, pasal tadi. Saya kalau kedua menerima jawaban dari kelompok 1. Oke. Nah, kita selanjutnya ke kelompok pertanyaan kelompok 3. Siapa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 dengan dari kelompok 3. Meningkatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadi pergantian kabinet sehingga program pembangunan direncana oleh kabinet tidak berjalan secara utuh serta barang bante dan gagal menjalankan tugas. Itulah jawaban dari kami. Sekian dan terima kasih. Apakah kelompok 3 menerima jawaban dari kelompok 1? Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 menerima jawaban dari kelompok 1. Terima kasih. Kita turun ke kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 yang membawakan materi diskusinya. Kepada kelompok 2, Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Suci. Suci, saya persilahkan. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir oleh Partai Komunis atau PKI. Perpindahan kekuasaan ini dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewanya. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transaksi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai seseorang yang mampu menolong bangsa ini. Dan ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI yang ketika dijadikan musuh utama negara ini. Pada masa ini pula kebebasan politik dibatasi dengan jumlah partai PMP, Golkar dan PDI. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diskusi kelompok kami akan Sesi pertanyaan. memberikan pertanyaan Sesi pertanyaan. dari kelompok 1 atau kelompok 3. Ayo bertanya kelompok 1 dulu. Mengapa Presiden Soekarno diganti oleh Presiden Soeharto?
moderator kembali bertanya kembali, tanya kembali moderator. Moderator. Dari pertanyaan nomor 1, apakah jawaban kami diterima? Nomor 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa dapat diganti dengan Presiden Soeharto? Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Orde Baru pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dan terus berbeda dengan berita dan program pembangunan tertuang di dalam Garis Besar Haluan Negara GBHN. Moderator. Dari kami, apakah jawaban kami diterima? Terima kasih atas jawabannya. Kami terima. Selanjutnya untuk kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan ketua bacakan hasil diskusinya. Moderator dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Ikra. Silakan Ikra. Reformasi 1998 sekarang pada masa reformasi menerapkan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai dan tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, dan tersebut sisi dapat memicu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif dan merugikan bangsa Indonesia sendiri. Gambar Soekarno mengundurkan diri dapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa terbatas seperti munculnya pergaulan bebas dan komunikasi yang tidak berisiko. Ujaran narkoba dan minuman keras, aksi maburisme saat ini Diskusi kami. Kalau dari kelompok 3 ini memberi sesi tanya jawab untuk kelompok lain yang supaya bertanya. Saya akan bertanya pada masa reformasi. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Jelaskan tantangan lain dalam menerapkan Pancasila di era reformasi. Tantangan lainnya dalam penerapan Pancasila di era reformasi. Tidak memilih pertanyaan dari kelompok 1. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mohon dibacakan oleh Leila. Bacakan pertanyaan ini. Pertanyaan dari kelompok 1 bacakan. Tulis. Beberapa hal negatif dan timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme serta vandalisme sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Kelompok kami diterima. Soal dari kelompok 3 kelompok dibacakan oleh saudari Alia. Silakan dirinya dulu lagi. Persatuan di antara sesama
Dua. Belum tiba. Ya, saya tapi terus lupa kosong. Nomor 1, nomor 3. Nomor 1. Oke, semua sudah ya? Semua sudah? Nah, tugasnya langsung Bapak bersih sebentar ya, sebentar Bapak kasih kembalikan hasil pekerjaannya. Terus setelah ini kita bahas dulu sedikit apa yang sudah kita diskusikan. Yang pertama apa? 1959 sampai 1966. Nah, ini ditandai dengan dianggap sebagai pelaksanaan demokrasi terpimpin pada masa itu. Nah, kemudian yang kedua masa orde baru 1966 sampai 1998 ya. Siapa presiden pada masa itu? Soeharto. Soekarno pada masa orde lama, Soeharto orde baru. Kemudian yang terakhir pada masa era reformasi. Nah, era reformasi dari tahun 98 sampai sekarang masih berlanjut. Itu ditandai dengan digantinya Presiden Soeharto oleh Presiden Iya. Pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran kita hari ini? Satu orang yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran ini. Coba, Lesmina, coba bicara. Oke, dari pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa Oke, dari pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kenang, dengar. Pancasila sebagai dasar negara yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Oke, yang lain ada lagi yang bisa memberikan tanggapan? Untuk pertemuan selanjutnya, ya, kita akan masuk ke materi dinamika Pancasila dari tantangan penerapan Pancasila di berbagai mana bukunya tadi. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan masuk ke materi baru yaitu dinamika penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi jangan lupa ya dipelajari dulu materinya sebelum masuk ke pertemuan selanjutnya ya. Jadi sebelum kita mengakhiri kelas, Bapak persilakan dulu ketua kelas untuk mempersiapkan kelasnya sebelum pulang. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya persilakan Anda Reski untuk menyiapkan dulu teman-temannya sebelum pulang. Silakan, Nak. Bersedia, siap berdiri. Berterima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Duduk. Bapak minta kesediaan kepada Ares untuk memandu teman-temannya untuk melakukan doa. Silakan, Nak. Marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki. Marilah kita membaca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tunggu,